Selamat sore mahasiswa-mahasiswi sekalian. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda di mata kuliah Pendidikan Pancasila, khususnya untuk TP1 dan juga BTP1. Nah, seperti yang Bapak sampaikan pertemuan kita sebelumnya, bahwa Bapak menjanjikan hari ini kita akan Bapak akan memberikan video pembelajaran terkait dengan Pendidikan Pancasila TP1 dan juga BTP1. Nah, untuk sedikit flashback, untuk sedikit mengingat perkuliahan kita di pertemuan sebelumnya, tentu Bapak sudah sampaikan di pertemuan minggu lalu bagaimana kita bicara soal visi misi dari Pendidikan Pancasila, kompetensi dari Pendidikan Pancasila, dan juga kenapa mahasiswa, khususnya yang sekarang berada pada semester 1, wajib untuk menerima yang namanya perkuliahan dari Pendidikan Pancasila. Karena ini kemudian sesuai dengan undang-undang dari Sistem Pendidikan Nasional, di mana di setiap fakultas dan di semua perguruan tinggi wajib untuk menerima yang namanya perkuliahan mata kuliah dari Pendidikan Pancasila. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu, dan pada pertemuan hari ini Bapak akan membahas terkait dengan hakikat daripada Pancasila. Nah, bicara soal hakikat daripada Pancasila, jelas pertama Bapak merujuk pada satu ahli dari yang namanya Noto Negoro dengan teorinya teori kausalis. Nah, jika bicara soal teori kausalis, inilah kemudian kausa itu disebut sebagai sebab. Jadi sebab itu kemudian sama dengan kausa. Nah, bicara soal teori kausalis, maka dapat dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, kalau ada yang disebut dengan kausa materialis atau sebab berupa bahan. Bahwa kemudian kita sadari bahwa Pancasila sekali lagi pembentuknya atau bahan pembentuknya itu berdasarkan pada adat kebiasaan, berdasarkan kebudayaan, berdasarkan agama yang dianut lama atau sudah kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, atas dasar itulah kemudian bahan dari pembentuk Pancasila sekali lagi itu ada berdasarkan dari adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan serta agama yang sudah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kausa formalis. Yang disebut dengan kausa formalis di sini adalah sebab berupa bentuk atau rancang bangun. Nah, bicara soal sebab bentuk atau rancang bangun, itu adalah berbicara bagaimana kemudian Pancasila itu dibentuk. Dan rumusannya, sekali lagi, ketika pertama kali dibentuknya, dirumuskan oleh para pendiri negara berdasarkan diskusi-diskusi. Dari mana di sini ada peran andil besar yang disebut dengan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di mana dia punya peran yang sangat menentukan untuk merumuskan yang namanya Pancasila. Nah, berikutnya, ketika bicara soal hakikat Pancasila, maka kita mengenal yang disebut dengan causa efficiens. Yang disebut dengan causa efficiens di sini adalah sebab yang menimbulkan akibat. Ya, teori yang menimbulkan sebab akibat. Kalau kita bicara soal causa efficiens, maka pada awalnya pendidikan Pancasila itu ditetapkan sebagai sebuah calon dasar negara. Yang kemudian setelah melalui diskusi panjang, melalui rumusan panjang, Pancasila kemudian ditetapkan sah sebagai sebuah dasar negara. Berikutnya, ketika bicara soal causa efficiens, sekali lagi, pembentukan Pancasila sebagai calon dasar negara menjadi dasar negara itu ditetapkan dan disahkan oleh PPKI ya pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, ketika kemudian kita bicara soal causa efficiens, maka dapat kita kaitkan dengan causa finalis, asal mula tujuannya. Bahwa dari awal, perumusan, pembahasan daripada Pancasila, kemudian memang dari awal ditunjukkan untuk menjadikan sebagai sebuah dasar negara. Jadi dari asal mula tujuannya, causa finalis, bahwa Pancasila itu ditujukan untuk ditetapkan sebagai sebuah dasar negara. Nah, kemudian banyak yang menjadi pertanyaan. Apa yang kemudian menjadi alasan untuk belajar yang namanya Pancasila? Nah, ketika bicara soal alasan untuk belajar Pancasila, maka sekali lagi pendidikan Pancasila diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Karena apa? Karena sekali lagi globalisasi di sana dan sini, kemudian perubahan, masuknya budaya asing yang bertubi-tubi, kita sudah kemudian mendengar budaya di mana budaya Korea yang kemudian sudah masuk, atau Anda mungkin mengenal budaya K-pop, J-pop, dan sebagainya macamnya yang masuk bertubi-tubi menyerang masyarakat Indonesia, sehingga perlu sekali lagi karena itu menyebabkan kemudian karakter bangsa Indonesia kemudian menjadi bingung atau tidak jelas. Nah,
tidak hanya budaya, tidak hanya globalisasi, teknologi, kemajuan juga sangat berperan penting. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika kita melihat globalisasi yang terjadi, infiltrasi budaya yang asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia, maka penting kemudian menyelenggarakan yang namanya pendidikan Pancasila. Karena apa? Agar kemudian masyarakat Indonesia tidak tercerabut dari akarnya. Bahwa masyarakat Indonesia tidak kehilangan identitasnya. Karena sekali lagi, jika kita bicara soal identitas, maka kemudian Pancasila itu menjadi sebuah pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, ketika bicara soal budaya, soal identitas, saya mau tunjukkan bagaimana kemudian budaya Indonesia sebetulnya cukup diminati oleh asing. Bahkan mereka sampai mempromosikan barang itu kemudian di video pariwisatanya. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah buktinya. Nah, ini adalah video pariwisata dari Malaysia. Anda perhatikan ada beberapa budaya yang kemudian ada di sana. Ya, ini adalah salah satu kemudian bentuk dari bagaimana kemudian beberapa budaya Indonesia yang masuk ke dalam video pariwisata Malaysia. Saya mau tunjukkan kepada Anda sebuah video lagi. Nah, ini kebetulan adalah kemudian lagu Rasa Sayangnya yang kemudian juga digunakan oleh Malaysia. Saya mau tunjukkan kepada Anda. Oke, videonya. Makan roti di gerai matcha sambil bersembang jamu selera. 50 tahun merdeka. Jemputlah member, come to Malaysia. We may be young and playful, and we cakap banyak and try to look cool. But when it comes to our Malaysia, we love it, so don't you play the fool.妈妈当宵夜是最火了，无论小姐阿妹阿bang adik negaraku是我们的最爱。 Mana di peda gunung atau pantai, bunga kesulai bak rumah panjai. Idam padonu kinabalu, poin kakat, poin pantot. எங்கள் உள்ளம் என்பதொன்றே அதில் கள்ளம் கபடம் இல்லையே மலாய் சீனர் நம் நண்பர்கள் ஒன்றாய் வாழ்வதை பாருங்களே. Jemputlah seluruh dunia untuk bersama-sama meraihkan kemeriahannya. Hantarkan e-undangan melalui www.rasasayang.com.my. Ya, jadi Anda melihat bahwa itu kemudian dijadikan sebagai sebuah bagian dari 50 tahun Malaysia. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, nanti saya akan jawab pertanyaan Anda mungkin di belakang. Mungkin Anda, kok bisa Pak? Dan sebagainya macamnya. Nah, ini nanti akan saya jawab di belakang. Nah, ini bahkan kemudian lagu Rasa Sayangnya kemudian dipakai sebagai salah satu bagian dari pembukaan soundtrack SEA Games di Malaysia. The rivers and the waterways have Malaysia's natural gems. Check the water
waterways, being used for commerce and travel throughout the times. Ya, jadi yang Anda sudah saksikan disitulah kemudian kenapa pada saat pembukaan SEA Games juga pertanyaan sekarang pasti ada yang bertanya, oh bolehkah Pak? Bolehkah Sir? Ada lagu kayak dipakai seperti itu. Nah, sekarang kita sulit juga untuk bicara. Kenapa? Karena sekali lagi ada juga masyarakat-masyarakat yang memang asli keturunan dari Indonesia yang kemudian juga bermukim di sana. Persamaan budaya ini sudah kita hindari. Nah, tetapi sekali lagi kita perlu memfiltrasi itu. Kita perlu kemudian memberikan benteng diri terhadap budaya-budaya kita agar jangan sampai kemudian diklaim oleh negara lain. Pada dasarnya, sekali lagi ketika bicara soal pengklaiman ini sebetulnya tidak ada masalah orang manapun untuk menyanyikan, tidak masalah orang itu kemudian untuk ya memainkan dan segala macam. Selama ini tidak dia mendaku, tidak dia kemudian mengatakan bahwa oh itu miliknya. Nah, itu kemudian nanti jadi masalah. Makanya penting bagaimana untuk membentengi diri terhadap kekayaan intelektual, khususnya di bidang komunal ini. Yang sekali lagi budaya yang merupakan warisan turun-menurun dari nenek moyang kita. Nah, bicara soal itu, maka kita berbicara soal nilai-nilai Pancasila. Nah, berbicara soal nilai-nilai Pancasila, sekali lagi, nilai-nilai Pancasila itu berprinsip pada satu prinsip dasar, di mana dalam hal ini, negara Indonesia itu harus berdasarkan pada Pancasila. Paradigma yang kemudian mau dibawa pada pendidikan Pancasila adalah bagaimana setiap orang Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila-silanya. Dan sekali lagi, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu sekumpulan kesatuan nilai yang diyakini kebenarannya. Sekali lagi, nilai-nilai Pancasila terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nah, mari kita bahas dari nilai yang pertama. Yang pertama adalah bicara soal nilai ketuhanan atau religius. Ketika bicara soal nilai ketuhanan atau religius, sesuai dengan sila yang pertama, bagaimana sikap dari masyarakat Indonesia itu adalah suatu keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifatnya yang maha sempurna. Kita yakin bahwa masyarakat Indonesia kemudian diharapkan punya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, sikap keyakinan itu ditujukan dengan sikap takwa, menjalankan semua perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Nah, sekali lagi ketika saya berbicara soal nilai-nilai yang ada dalam sila-sila dalam Pancasila, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Ini dapat ditunjukkan ketika bicara kemudian nilai ketuhanan, itu kemudian menjiwai sila soal kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nah, kita masuk kepada yang kedua adalah nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia. Sekali lagi, kita adalah sebuah negara yang kemudian menjunjung tinggi soal HAM. Ketika bicara soal HAM, nilai kemanusiaan itu mengatur atau menganut bagaimana soal pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hak asasinya. Sadar atau tidak Anda bahwa sejak lahir kita masing-masing manusia sudah punya hak asasi. Hak untuk hidup, hak untuk merdeka. Nanti makin besar hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk memilih, dipilih, dan sebagainya macamnya. Jadi manusia Indonesia atau manusia pada umumnya punya martabat dengan segala hak asasinya. Dan negara wajib memberikan pengakuan, setiap masyarakat wajib memberikan pengakuan atas hak asasi tersebut. Bagaimana bentuknya? Salah satu bentuknya adalah bagaimana memperlakukan secara adil terhadap sesama manusia dan memperlakukan serta memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya. Nah, ketika bicara soal nilai kemanusiaan, itu juga disadari atau didasari pada satu hal. Bahwa kemudian manusia sebagai sumber daya cipta. Bagaimana kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan segala rasa, karsa, dan keyakinannya, itu sebagai sebuah landasan dari kehidupan manusia. Nah, yang Anda lihat pada poin berikutnya, sekali lagi saya sudah sampaikan tadi, bahwa nilai-nilai dalam Pancasila itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
Jadi ketika bicara soal nilai kemanusiaan sekali lagi, itu berkaitan antara sebagai sebuah hak asasi manusia yang menjiwai sila-sila yang lainnya. Nah, kita berikutnya masuk kepada nilai persatuan atau nasionalisme. Ketika bicara soal nilai persatuan atau nasionalisme, maka pada hakikatnya ini adalah sebuah semangat perjuangan kebangsaan. Di mana kemudian masing-masing manusia Indonesia, sekelompok manusia Indonesia itu punya keyakinan, punya cita-cita untuk hidup bersama. Sekali lagi kalau kita bicara bangsa Indonesia beragam suku, agama, budaya, bahasanya, sehingga kemudian kita menyadari bahwa kita ini beragam. Bangsa Indonesia adalah sebuah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Sehingga atas dasar itu, maka penting kemudian harus ada yang namanya satu hal yang mempersatukan. Oleh karena itu Pancasila menjadi sebuah dasar persatuan. Bahwa bangsa-bangsa yang beragam itu, bahasa-bahasa yang beragam itu kemudian bisa disatukan. Itulah kemudian kenapa ada semboyan negara, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang ada di dalam kitabnya Empu Sutasoma. Anda boleh berbeda-beda. Anda boleh beragam budaya, agama, bahasa budaya, tapi Anda tetap satu. Nah, itulah prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bicara soal nilai persatuan, sekali lagi tadi sudah dijelaskan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika itu kemudian memberikan arah di dalam pembinaan dan juga kesatuan bangsa. Nah, kemudian saya lanjutkan. Oke. Kita masuk kepada nilai kerakyatan atau demokrasi. Pada prinsipnya kemudian nilai kerakyatan atau demokrasi itu menjunjung tinggi soal namanya kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat. Di mana kemudian kedaulatan negara itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berdasarkan pada penalaran yang sehat. Di mana kemudian ketika kita bicara manusia Indonesia sebagai sebuah warga negara yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nilai kerakyatan sekali lagi mau menunjukkan bahwa kita soal demokrasi kita berada pada tangan rakyat. Rakyatlah yang kemudian punya kedaulatan. Kedaulatan itu ditunjukkan melalui kemudian pemilihan umum. Di mana Anda memilih wakil-wakil rakyat Anda. Nah, ketika bicara soal nilai kerakyatan, maka kemudian prinsip dasar yang mau coba ditekankan oleh para pendiri negara adalah bagaimana kemudian sikap musyawarah untuk mencapai mufakat dalam kenegaraan, untuk memusyawarahkan wakil-wakil rakyat atas dasar kekeluargaan. Dan sekali lagi, nilai kerakyatan atau demokrasi menjiwai kemudian sila-sila yang terakhir. Nah, sila yang terakhir adalah terkait dengan nilai keadilan atau nilai ekonomi. Bicara soal nilai keadilan atau nilai ekonomi, bahwa kemudian keadilan dalam kehidupan sosial itu meliputi semua bidang kehidupan nasional untuk seluruh Indonesia, tanpa kecuali. Bicara soal cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual, itu fungsinya adalah merata dan negara wajib menjamin soal keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bentuk dari nilai keadilan adalah bagaimana soal sikap keseimbangan dari hak dan kewajiban. Kemajuan pembangunan sekali lagi harus serasi dengan nilai-nilai luhur bangsa, agar jangan sampai kemudian ada hak dan kewajiban negara atau hak dan kewajiban masyarakat yang kemudian terabaikan dengan pembangunan yang ada. Dan sekali lagi nilai keadilan sosial itu kemudian menjiwai sila-sila yang lain. Ya, berikutnya Bapak mau tunjukkan kepada Anda, inilah kemudian video bagaimana kita bicara soal prinsip keadilan sosial. Di mana masyarakat Indonesia kemudian harus memperoleh yang sama. Apa yang di kota harus diperoleh sama yang di desa. Begitupun sebaliknya. Jadi semua orang yang punya sebagai warga negara Indonesia punya keadilan yang sama pada prinsipnya. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda ini sebuah video bagaimana kemudian salah satu videonya adalah bagaimana kemudian prinsip keadilan sosial itu dijalankan. Nama saya Junaidi, nakoda kapal. Kalau kita lagi kerja, yaitu tanggung jawabnya minyak harus kita antar sampai ke tujuan. Kita ambil minyaknya di Pertamina, bawa dari Samarinda sampai ke Longbagun, ini banyak rintangannya, Pak.
Kita ini dari Samarinda sampai ke sini 3 hari 3 malam terus, 2 harinya tidur. Karena kita kalau sudah lewat Longeram ke atas nggak berani jalan malam. Rintangannya begitu berat, terutama kalau air kecil kayak sekarang, kita nggak bisa sampai ke tujuan, cuma sampai di pertengahan aja. Kedua, anak-anak di depan harus periksa air di depan, berapa dalamnya. Kalau surut kita nggak bisa lanjut lagi. Kedua, kalau salah-salah bisa terbalik kapalnya, Pak. Ya, kita berjuang itu kan demi untuk masyarakat di Hulu Mahakam, karena jangkauannya lebih jauh. Sudah tanggung jawab kita kan kita laksanakan. Kalau bisa sampai ke tujuan kita. Kalau nggak bisa ya kayak ini sudah kembali, sudah cari yang tempat aman lagi. Setelah sampai, kita proses pemindahan minyak ke longboat atau perahu kecil untuk ditransit ke atas lagi. Karena sungainya semakin mengecil di atas. Kapal juga nggak bisa lewat sudah. Sebelum kita berangkat, kita harus berdoa dulu. Karena kita melalui tantangan yang berat. Jadi kami sampai Longbagun, buat di kapal, tidur, paginya berangkat dari Longbagun ke Ulu Riam. Jadi proses kita melihat Riam itu, kita lihat keadaan air. Pas sampai di Riam, aku suruh karyawan-karyawan ini kan tenang dalam perahu. Pegang yang kuat, karena batunya banyak. Dan yang di haluan saya suruh dia perhatikan kayu hanyut. Dan jalannya begini, berbelok-belok Pak, batunya gini. Nah, ada yang di sini, kita masuk sini ke sini Pak. Dan sampai di sini bongkar tuh bolak-balik Pak, 3 kali. Saya hadapi pekerjaan yang berat begini, karena orang masyarakat di sana kan perlu ini bahan bakar. Karena hari-hari orang dulu sana bolak-balik ke ladang, ke sana ke sini. Habis itu dari Pelariam berangkat ke APMS itu. Nah, longboat ini sampai di APMS, misalnya dia sampai sore, paginya baru dibongkar. Dulu minyak sebelum ada SPBU ini, sebelum ada APMS yang naik ke sini dari program Pak Jokowi itu, kita mencapai harga itu pernah tertinggi itu Rp45.000 per liter. Kami masyarakat di sini sangat bersyukur setelah adanya APMS ini dengan harga yang Rp6.450 itu sangat terjangkau. Kalau dulu kita membawa uang Rp100.000 itu membeli minyak, kalau membawa tempat itu seperti tidak kelihatan liternya. Kalau untuk sekarang sangat membantu, kita mendapat 15,5 liter. SPBU ini ada, kita terbantu seperti untuk pemakaian yang bekerja hari-hari. Setelah di BBM ini ringan harga, otomatis uang yang kita buat beli BBM tadi misalnya 200.000, itu bisa jadi 100.000. 100.000-nya bisa kita buat beli bahan-bahan yang lain seperti gula, garam, ya beli tambahan untuk rumah tangga yang lain. Semoga ini berlanjut, bukan cuma satu tempat ini. Setidaknya ada buka cabang satu lagi di pertengahan. Negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan persebaran pulau yang sangat banyak dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Sebelumnya memang BBM di tempat-tempat yang terpencil itu harganya lipat 10 kali, 15 kali dari harga yang ada. Inilah yang ingin kita kejar. BBM satu harga itu harus, karena adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini tadi kan daerah perbatasan, ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Yang dulunya kita ini malas untuk ngurus-ngurus yang jauh-jauh seperti ini. Sekarang tidak ada. Harus itu dilakukan. Karena
apapun, daerah yang terpencil, daerah terdepan, daerah terluar itu adalah masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Harus diurus. Ya, jadi itulah kemudian saya tunjukkan kepada Anda bagaimana kita bicara soal prinsip keadilan sosial. Nanti Bapak akan cerita lebih lanjut terkait dengan ini, tapi Bapak pikir untuk pertemuan kita kali ini, video pembelajaran kali ini cukup. Nanti akan Bapak sambung di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat sore.